Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan. Rabu malam hari ini sudah tanggal 19 Agustus 2026. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dari pagi, siang, sore, petang, menjelang malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang pada Yesus. Karena Yesus berfirman dalam Yohanes 10 ayat 1-10. Kita membaca firman Tuhan. Aku datang supaya mereka punya hidup dengan segala kelimpahan. Jadi kalau kita datang kepada Yesus, ada suatu jaminan hidup yang berlimpah-limpah, diberkati Tuhan. Baik kita hidup di dunia diberkati, termasuk nanti kalau kita hidup bersama Tuhan di surga. Wah, berkelimpahan hidup bahagia kita bersama Yesus, karena Dia yang menciptakan segala-galanya. Itu saya Pastor Yakub Rama, kami nyanyikan pujian ini. Bapa, haleluya, Engkau sungguh sangat-sangat baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, dalam hidupku, amin, haleluya. Katakan Bapa, Bapa, haleluya, haleluya. Ku berterima kasih, amin, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih-Mu melimpah dalam hidupku yang Kau sediakan bagiku, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu Bapa, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 23 sampai ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Bapa, Engkau Tuhanku, Engkau Gembalaku yang sempurna, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus Bapa, amin. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa, malam hari itu firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahanku, ampun. Biar Roh Kudus tuntun kami, supaya kami melangkah di dalam jalan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Kasih-Nya Tuhan nyata. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak
habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Bapa. Bapa, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari berkati Tuhan. Biar kasih setia Tuhan menyertai Bapak Ibu. Kita berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dari pagi, siang Bapak Ibu bekerja, pelayanan, beraktivitas, semua karena anugerah Tuhan. Karena penyertaan Tuhan Yesus selalu baru dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada firman Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita baca Alkitab. Kita cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Sekarang puji Tuhan, kita sudah baca Injil Yohanes pasal 10. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Amin. Jelas sudah, ini jelas sekali ayat Alkitab. Yesus menjelaskan kepada kita, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Pintu adalah Yesus sendiri. Kalau kita baca ayat 9, akulah pintu. Jadi berarti kalau kita hidup melalui Yesus, kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Tapi kalau di luar pintu, itu dikata perampok. Siapa perampok? Iblis, mencuri. Kalau kita baca ayat 10. Mari kita ikuti firman Tuhan. Supaya sudah jelas. Yesus satu-satunya pintu. Dia melalui pintu. Melalui Yesus kita selamat. Masuk keluar. Kita akan mendapatkan padang rumput. Kita bahagia di dalam Yesus. Makanya Bapak Ibu terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita semua dipanggil, dipilih sama Tuhan. Untuk Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Pintu sorga hanya melalui satu. Hanya melalui Yesus. Bicara pintu juga pintu sorga. Terbuka pintu sorga melalui Yesus Tuhan kita. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ialah gembala domba. Amin. Melalui Yesus. Karena Yesus adalah gembala domba kita. Ya. Maka kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cari Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah pintu satu-satunya. Kita adalah domba-domba. Tuhan sebagai gembala kita. Ayat ketiga, untuk Dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Amin. Masing-masing menurut namanya berarti setiap nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Dalam Wahyu 20:12. Ada kitab kehidupan, saudara. Makanya kita mau setia sama Tuhan. Kita mau selalu sebut nama Yesus. Kalau kita sebut selalu nama Yesus, berseru dengan Yesus, 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 nama kita diingat oleh Yesus. Tertulis dalam kitab kehidupan. Ini tertulis. Ya, masing-masing menurut namanya kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Mari kita mau setia selalu kepada Tuhan. Karena Dia menjadi penjaga pintu. Untuk Dia penjaga pintu, buka pintu. Bagi domba-domba kita ada domba-domba Kristus yang setia kepada Tuhan. Tuhan selalu berkata, welcome. Ya, mari datang masuk berjumpa dengan Yesus. Ya. Ayat keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Keluar dari mana? Keluar dari lumpur dosa. Keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang ajaib. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Keluar dari kegelapan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Kita keluar dari kegelapan. Masuk ke dalam terang ajaib. Keluar dari dunia. Keluar dari dosa. Masuk di dalam pintu surgawi Yesus Kristus. Dalam terang hidup. Dia berjalan depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti Dia. Karena mereka mengenal suaranya. Amin. Tuhan tuntun kita. Dari dunia yang penuh dengan kegelapan. Masuk di dalam kerajaan surga. Dia pimpin kita. Oh, luar biasa. Firman Allah begitu indah buat kita. Ya, ayat kelima. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang asing tidak mereka. Jelas orang asing siapa, saudara? Orang fasik. Orang tidak mengenal Tuhan. Orang tidak cinta Tuhan. Banyak orang Kristen tidak cinta Tuhan. Saya seringkali pernah jumpa kalau saya citai firman Allah. Mereka menolak. Padahal Kristen. Kalau dilihat KTP-nya Kristen. Tapi sesungguhnya mereka bukan masuk di dalam kandang domba. Mereka kambing. Karena mereka tidak
cinta Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Saya tanya hari Minggu beribadah, enggak beribadah. Coba, tidak pernah berdoa, tidak punya Alkitab, tidak pernah baca Alkitab, kalau dia baca agama Kristen. Tapi mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan. Berarti ini orang asing, tidak mereka kenal. Suatu hari kalau jangan nyalakan Tuhan kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Dari mana kamu datang? Kita takut sama Tuhan. Mari Bapak Ibu dipanggil sama Tuhan, dipilih untuk masuk di dalam kandang domanya Tuhan. Kita sudah keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang ajaib itu. Ayat yang ke-6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ya berkata demikian, tidak mengerti. Kalau kita tidak hidup di dalam firman Allah, tidak banyak baca Alkitab, tidak ngerti apa-apa maunya Tuhan. Sudah rajin baca Alkitab, setia datang kepada Yesus, bangun hubungan mesra dengan Tuhan seperti kita baca tadi pagi Kidung Agung, supaya kita menjaga hubungan keeratan dengan Yesus. Hati kita melekat dengan Tuhan. Di situ Tuhan kan bawa kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Ayat 7. Maka katakan sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba. Yesus adalah pintu bagi kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Amin. Senang sekali saya, saudara. Saya menjadi domba-dombanya Tuhan. Bapak Ibu menjadi domba-dombanya Tuhan. Yesus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat. Tidak ada pribadi lain, hanya di dalam Dia, Yesus, Juru Kristus, Juru Selamat. Ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Sebelum aku berarti di luar Yesus. Di luar Yesus itu perampok. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Jadi mari, siapa perampok? Mari kita baca. Itu di ayat 10 nanti. Itu pencuri, saudara. Ayat 9, akulah pintu, ditegaskan kembali oleh Yesus. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dimanapun Bapak Ibu berada, kalau tetap berjalan bersama Yesus, waktu keluar masuk, apapun keberadaan kita, tapi tetap melangkah bersama Yesus. Kalau melangkah bersama Tuhan, ada padang rumput, ada damai sejahtera, ada sukacita, hidup berkelimpahan. Seperti ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini, terima berkat yang berlimpah buat Bapak Ibu semua yang bersama saya sebagai domba-dombanya Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sampai selama-lamanya. Kita tetap berjalan bersama Yesus. Dan kalau berjalan bersama Yesus, hidup kita berkelimpahan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh sangat-sangat baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, Tuhan berikan kelimpahan di dalam hidupku mama. Amin Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kita ucapkan terima kasih, haleluya. Ku berterima kasih, amin, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sudah sediakan bagiku, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku, amin.
Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mau selalu ada di dalam kandang dombanya Tuhan. Yesus sebagai pintu, dan kita mau setia datang kepada Yesus, karena di dalam Dia jaminan keluar masuk. Selalu kita dibawa ke padang rumput, jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua bersama saya diberkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.